المحشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أطاعوه فيما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم المحشر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الجن والبشر. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur, yang telah memberi kita nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehat badan, udara, air dan sebagainya. Yang mana nikmat-nikmat Allah tersebut kalau kita hitung jumlahnya tidak akan bisa terhitung. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara ijra'ul a'dha bimaradatillah, dengan cara menjalankan segala anggota badan kita kepada segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa umatnya minal zulumati ilan nur, minal dhalalah ilal huda. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib mengajak kepada semuanya, terkhusus khatib sendiri, marilah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha anhu wa hadzar. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para hadirin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia, kita berada di bulan yang penuh hikmah, bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, bulan di mana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan,
yaitu tempatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Oleh karena itu izinkanlah khatib pada kesempatan khutbah kali ini menyampaikan tema khutbah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Yang pertama, di dalam kitab Syu'abil Iman, kitab Qami Tugian karangan Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, dikatakan alamatu hubbillahi hubbul Qur'ani wa alamatu hubbihima hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri orang yang mencintai Allah adalah mencintai Al-Qur'anul Karim. Kemudian ciri orang yang mencintai keduanya adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyelamat umat manusia yang akan memberi syafaat kepada umatnya. Ketiga, kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lebih dulu mencintai umatnya, telah lebih dulu mencintai kita dibanding kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak wafat, yang beliau ucapkan, yang beliau ingat, yang beliau katakan adalah ummati, ummati as-salah an-nisa. Artinya ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai dan menyayangi umatnya. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, kemudian bagaimanakah caranya kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah yang kita harus lakukan? Yaitu diantaranya adalah memperingati ataupun merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan peringati ataupun rayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah, di musola-musola, di masjid-masjid, dengan diisi pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, ataupun diisi dengan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun diisi dengan tausiah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang berbahagia, marilah kita sama-sama hindari, kita jauhi perselisihan mengenai masalah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya akan menimbulkan perpecahan, yang hanya akan menimbulkan pertikaian, yang hanya akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Silahkan peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai yang kita yakini, dengan mengedepankan sikap saling hormat menghormati, harga menghargai. Kita kedepankan saling asah, saling asih dan saling asuh. Bukankah kita pernah ataupun sering melakukan peringatan kelahiran kita, kelahiran anak-anak kita, kelahiran saudara-saudara kita, ataupun idola-idola kita? Tetapi mengapa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak kita peringati? Siapa kita kalau kita dibanding dengan Rasulullah SAW? Siapa anak-anak kita, idola kita kalau dibanding dengan Rasulullah SAW? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in.
tidak sempurna iman salah satu di antara kalian semua sehingga aku lebih dicintai olehnya, melebihi dirinya, melebihi orang tuanya, melebihi anak-anaknya, dan juga melebihi manusia semuanya. Oleh karena itu, marilah kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita peringati atau kita rayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat cinta dan mengagungkan pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, kemudian apalagi yang harus kita lakukan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagai bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antaranya adalah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surat Al-Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kemudian kita ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena alamatu hubbillah hubbul Qur'ani wa alamatu hubbihima hubbun nabi wa alamatu hubbihi hubbus sunnati. Ciri orang yang mencintai Nabi adalah mencintai sunnah-sunnahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati." Barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ahabbani, maka sesungguhnya dia mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa mencintaiku, kana ma'i fil jannah, akan bersamaku di akhirat nanti, di surga nanti. Para hadirin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Kemudian kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Kemudian kita menjalankan sunnah Rasulullah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam, manidda'a barang siapa mengaku hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ghairi itsba'i sunnatihi faqad kadzabun, fahuwa kadzabun. Barang siapa orang yang mencintai Rasulullah, orang yang mengaku-ngaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tanpa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kadzabun, maka dia termasuk orang yang berdusta, cintanya dusta. Oleh karena itu, kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah, hidupkanlah, jalankanlah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 5 waktu dengan berjamaah, terutama berjamaah subuh. Di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar bersedekah. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah melaksanakan salat tahajud, salat duha, memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga wudu. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah berpuasa pada hari Senin untuk memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan juga berpuasa pada hari Kamis.
Para hadirin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalankanlah sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah tadi disebutkan. Kemudian apalagi para hadirin rahimakumullah, bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebuah ungkapan, man ahabba syai'an, barang siapa mencintai sesuatu, faqad kathura dzikruhu, maka akan banyak menyebutnya. Oleh karena itu, kalau kita memang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepada Nabi, wasallimu taslima, dan berilah salam penghormatan. Para hadirin rahimakumullah, jamaah yang berbahagia, kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidah", barang siapa bersolawat kepadaku satu, sallallahu alaihi asyra salawatin, maka Allah akan merahmati kepada orang yang membacakan salawat kepada Nabi 10 rahmat, 10 salawat. Masya Allah. Di dalam kitab Jalalain bahwasanya tafsiran ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima adalah kita mengatakan Allah, kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian apakah maknanya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu bermakna rahmat, Allah merahmati. Kemudian apakah maknanya para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi? Yaitu bermakna istighfar. Para malaikat memberikan ataupun memohonkan ampunan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana maknanya umatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bermakna doa dan juga ta'ziman, pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah, marilah kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Paling utama-utamanya manusia di sampingku pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling banyak membaca salawatnya kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang khatib bisa sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini.
Semoga apa yang khatib sampaikan memberi manfaat, bahwasanya pada bulan Maulid ini marilah kita tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW merupakan cinta kita kepada Al-Quranul Karim, merupakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wastaghfirullahal azim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi qadarana bil jamaah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma inna amanna bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fid darain bi ru'yatihi wa thabbit qulubana ala mahabbatihi wasta'milna ala sunnatihi wa tawaffana ala millatihi wahshurna yawmal qiyamati fi zumratihi fi zumratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sallimna min kulli bala'i dunya wa 'adhabil akhirah wa fitnatihima innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wal
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر